Halo koi lover, berjumpa lagi dengan kami Duta Koi Blitar. Kali ini bersama kru kita di lahan. Rencananya hari ini untuk pengangkatan ikan. Ini sedang di lahan, ini sedang persiapan untuk panen. Ukurannya yang kolam 1 ini ukuran 20-25 cm. Ini jenisnya kohakudoid, karashi, dan campur ada Benny Kumon ya, 1500 ekor, kemungkinan 2 hari lagi diangkat. Kalau yang ini kolam 2 ini lebih banyak lagi, isinya sama jenisnya kohaku, karashi, dan ada sedikit Benny koi. Jumlahnya 2000 ekor. Ini lahannya sekitar 1500 meter persegi. Nanti ada beberapa lahan lagi yang dalam minggu ini akan kita angkat. Jenisnya asagi, susui, karashi, dan Benny Kumon. Jadi jangan kemana-mana, stoknya ribuan. Jika memerlukan ikan koi nanti langsung chat CS kami. Ini tim Duta Koi, ada Kang Adit dan kawan-kawan sedang melakukan penyortiran. Ini tim-tim ahli dari Duta Koi. Jadi setelah diangkat dari kolam tanah, itu ikan dikelompokkan berdasarkan ukurannya dan juga kualitasnya. Sebelum dikarantina dan siap dipasarkan kepada konsumen-konsumen. Jadi ikan sudah sesuai dengan grade-nya dan ukurannya masing-masing. Jadi dikelompokkan seperti ini kualitasnya. Karashi, ada Akamatsuba, asagi. Jadi koi lover, tempat karantina itu seperti ini. Sebelum masuk akuarium, jadi ikan dari kolam lumpur disterilkan di kolam-kolam seperti ini, kolam semen, untuk menyesuaikan lingkungan baru. Jadi dari kolam lumpur yang luas dan banyak tanah, di situ mereka mengaduk-aduk tanah biasanya. Terus mereka dipindah ke tempat yang lebih jernih. Terus airnya tetap sama tapi lebih jernih dan mereka nggak bisa mengaduk-aduk tanah. Jadi itu perlu pembiasaan. Sangat berisiko saat para koi lover membeli ikan yang langsung dari kolam tanah, dari sawah. Itu sangat berisiko di kematian tentunya kalau tidak mahir dalam mengkarantina ikan. Jadi sebagai seller, kami sebenarnya resikonya di sini. Kami nggak sekali 2 kali atau bahkan sering berisiko di sini, tentunya di kematian. Kalau kami salah penanganan, salah cara mengkarantinanya, jadi ya kita angkat dari sawah ratusan ekor mati, itu sebagai seller resikonya seperti itu biasa. Makanya kami selalu berusaha ikan yang kami pasarkan di pasaran itu kami usahakan ikan yang sudah dikarantina. Jadi setidaknya meminimalisir angka kematian saat sudah ke tangan konsumen. Jika ikan koi itu yang baru saja diangkat dari kolam tanah, kolam lumpur, langsung dipasarkan ke konsumen, takutnya konsumen itu tidak memahami atau memang belum paham tentang mengkarantina ikan dari sawah. Jadi kami usahakan
ikan yang kami pasarkan itu ikan yang sudah selesai karantina. Jadi prosesnya memang panjang, nggak bisa langsung instan. Ikan kami sudah lolos karantina, dan nanti saat sampai ke tangan konsumen itu harapan kami ikan bisa beradaptasi. Tentunya dengan penanganan lanjut lagi, tinggal konsumen menyesuaikan suhu air dan lingkungan baru ke tempat-tempat para konsumen tentunya. Jadi saya rasa seperti ini gambarannya. Sini panas sekali, bisa. Kita berada di kolam indukan. Jadi indukan itu tidak di kolam filter, tapi di kolam sawah, dan ketika sudah kelihatan gendong telur nanti diangkat di kolam pemijahan dan disiapkan untuk dipijahkan. Nah, ini sementara kalau kelihatan belum gendong telur akan ditaruh di kolam induk. Jadi kolam untuk bersemayam induk koi yang ukurannya minimal 55 cm. Dari ini kok nggak keluar ini, makanya tadi pas nggak bawa, jadi jauh mau ambil. Tapi kelihatan sedikit. Tapi kelihatan lah, toa, garasi 55 sampai 75 cm ukurannya. Sebelah sini pun juga sama, kiro. Jadi ini meskipun kolam sawah, tetap kita kasih aerator, gunanya untuk membantu oksigen ya, karena ini kolam maskot lah istilahnya. Kolam indukan itu kolam investasi ya, dimana indukan-indukan yang akan mengeluarkan neneran yang berkualitas itu tentunya harus kita jaga, harus kita rawat dengan super ya, kita rawat sebaik mungkin. Oke, sekian penjelasan tentang kolam induk. Jadi kolam untuk istirahat indukan ketika dia belum siap bertelur. Tapi ketika dia sudah hamil atau gendong telur itu akan dipindahkan ke kolam pemijahan. Oke guys, ini kita berada di kolam pemijahan, gitu. Kolam tempat memijahkan indukan, pejantan dan indukan. Ketika tadi di kolam istirahatnya indukan sudah gendong telur, pindah ke sini, diseteli, dipijahkan dengan beberapa jantan. Mungkin satu betina kita bisa tambahkan 3 jantan untuk membuahi betina tersebut. Nah, ditaruh di sini ketika sudah bertelur 2 atau 3 hari, kita angkat indukannya, terus nenerannya atau telurnya nanti akan menetas dengan sendirinya dengan sekitar 4 hari lah, 4 sampai 5 hari akan kelihatan kecil-kecil seperti ini. Di kolam ini sudah ada neneran budaya ikan koi jenis soa. Nanti bisa dilihat oleh kamera ya, karena ini kecil sekali, kalau di kamera mungkin nggak jelas, nggak kelihatan, tapi ini ada ribuan. Ini kolamnya ukurannya 2 kali 8 meter, 2 kali 8. Sebenarnya ukuran 5 meter pun 2 kali 5 juga cukup. Yang penting bisa untuk bertelur, dan itu ketika menetas airnya cukup. Airnya mungkin 2 jengkal atau sekitar 40 cm untuk nanti tempat nenerannya, untuk telurnya nanti menetas. Kalau terlalu padat dia akan mati. Jadi kira-kira airnya itu volumenya disesuaikan dengan jumlah indukan yang akan ditetaskan. Kalau 1 ekor indukan ya cukuplah 5 kali 2 kali 5 meter. Kalau ini kan ini memang agak panjang, nanti persiapan untuk 2 atau 3 indukan bisa
langsung ditetaskan di sini, nanti akan istilahnya cukup untuk hidup plankton, bukan plankton, untuk hidup nenerannya itu airnya cukup, jadi nggak terlalu padat gitu loh volumenya, jadi nggak dempetan. Terus itu memang kita kasih eceng gondok ini gunanya digawe dia akan bertelur di sini ya, telurnya itu nempel ditempelkan di sini oleh ikannya, tapi ini belum ada telurnya, artinya ini contoh aja, dikasihlah medianya eceng gondok guna ikan koi menempelkan telurnya. Nanti kalau sudah menetas akan jalan-jalan lah koinya. Dan juga ini untuk bersembunyi anak-anaknya, anakan ikan koi. Ini juga ada, tapi ini jenisnya lain, bukan soa tapi kohaku sanke. Nanti disut lah oleh kamera. Oke, sekian untuk penjelasan. Ini silau ya, karena saya dari ini menghadap sinar matahari, jadi lumayan silau sore hari. Penjelasan tentang kolam pemijahan ya, kolam untuk memijahkan indukan ikan koi. Semoga bermanfaat guys. Nah yang ini berukuran sekitar mini sekali, 1 cm 2 cm. Kalau indukannya itu bagus, anakannya pun mulai dari kecil itu sudah mulai terlihat bakatnya. Lihat ini, nggak besar nggak kecil, koi itu senang gigit-gigit seperti ini. Jadi kalau indukannya berkualitas, anakannya pun mulai dari kecil pun sudah kelihatan. Ini belum disortir sama sekali aja sudah kelihatan banyak yang berbakat. Jadi kalau indukannya bagus, anakannya pun makanya mungkin harganya beda, tergantung indukannya seperti apa. Jadi soal indukan itu nggak main-main, nggak asal memijahkan ya. Jadi ada setelannya tersendiri. Terus pemilihan indukan itu pun juga berdasarkan kategori-kategori tertentu, karena kita ingin mencetak ikan yang seperti apa gitu. Jadi tidak asal ikan besar, ikan hamil dipijahkan, itu enggak. Ada setelan-setelan tertentu, meracik lah, jadi meracik seperti itu. Kalau di koi itu seperti itu, nggak asal dipijahkan, nggak seperti ikan konsumsi ya, yang indukan langsung bisa dipijahkan, tapi ini koi, jadi nggak sama. Kita mengejar kualitas, jadi penyetelan indukan pun harus oleh para profesional, orang-orang ahli, punya insting kuat di perkoian. Nah, jadi seperti itu tadi penjelasan sedikit tentang buraya atau anakan ikan koi yang ada di mitra kami. Jadi seperti itu, di belakang itu lahan-lahannya. Yang ini tempat indukan-indukan dan filteran. Terus yang itu tempat pemijahan. Jadi kurang lebihnya seperti ini, silau sekali. Saya rasa cukup sekian tentang buraya. Seperti apa sih tempat-tempat pemijahan koi. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Saya akhiri sampai sini. Bye. Salam duta koi.